Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, materi hari ini yang pertama adalah memaparkan informasi penting dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, pemanfaatan dan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah teman-teman, sekarang silakan disimak ya videonya. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu memaparkan informasi penting dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. By Miss Nurbakti ya. Nah, sekarang kita memaparkan informasi penting terlebih dahulu. Teman-teman, kita sudah belajar bagaimana menggali informasi dari teks sejarah, yaitu dengan menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan dengan menggunakan kata tanya yang kita kenal dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah menuliskan pertanyaan, kita bisa menuliskan jawaban berdasarkan teks sejarah tersebut dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya tentunya. Nah, sekarang kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang dibakukan. Perhatikan contoh kosakata baku dan tidak baku di bawah ini ya. Yang pertama, kita belajar dulu kosakata baku. Di sini yang pertama adalah praktik, yang kedua risiko, yang ketiga alternatif, yang keempat aktivitas, yang kelima pondasi. Nah, kosakata tidak bakunya yang pertama praktek, yang kedua resiko, yang ketiga alternatif, yang keempat aktivitas, yang kelima fondasi. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah pemanfaatan dan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia untuk berbagai keperluan. Berikut contohnya. Nah, yang pertama, manfaat tumbuhan. Di sini ada pohon kelapa. Pohon kelapa buahnya untuk bahan makanan dan minuman. Daunnya untuk membuat atap rumah. Batangnya untuk bahan bangunan. Selanjutnya ada bakau atau mangrove. Yang pertama, untuk mencegah abrasi pantai. Yang kedua, tempat berkembang biak hewan laut seperti udang, kepiting, dan ikan kecil. Nah, selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya, daging, daun lidah buaya diolah menjadi bahan makanan dan minuman untuk mengobati panas dalam. Lendirnya untuk menyuburkan rambut. Nah, yang kedua, manfaat hewan. Manfaat hewan, hewan yang pertama yaitu lebah. Lebah itu menghasilkan madu untuk kesehatan manusia. Yang kedua, ada kerbau. Kerbau itu dagingnya untuk bahan makanan, kulitnya untuk pembuatan kerupuk kulit dan dijadikan beduk. Nah, yang ketiga, hewan unta. Unta itu bisa dipakai sebagai alat transportasi. Nah, selanjutnya yaitu cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada dua cara ya, yaitu yang pertama, in situ. In situ itu perlindungan hewan dan tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contohnya, taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung.
Nah, yang kedua ada ex situ. Ex situ itu perlindungan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang dan kebun raya. Oke, materi selanjutnya adalah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan dalam bernegara. Dan yang keempat, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Dan yang terakhir, tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan. Nah, berikut ini contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, ada pelaksanaan piket di kelas. Yang kedua, ada petugas pengibar bendera. Yang ketiga, ada berbagi makanan dengan teman. Yang keempat, ada kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan upacara setiap hari Senin. Nah, materi selanjutnya yaitu pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa lain. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, di antaranya sistem tanam paksa atau kultur stilsil, kerja rodi pada zaman Belanda, Romusa zaman Jepang, dan berbagai kebijakan lain yang merugikan rakyat. Seluruh bidang kehidupan diatur oleh penjajah. Indonesia tidak dapat menentukan sendiri arah kehidupan bangsanya. Nah, setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas untuk menetapkan peraturan pemerintah sendiri, baik yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Sebagai negara yang baru merdeka, untuk mengelola negaranya sendiri, Indonesia mengalami kendala. Walaupun begitu, semua hasil ekonomi dapat dinikmati seutuhnya oleh rakyat Indonesia. Sedikit demi sedikit, kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Selanjutnya, keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, di sini pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonomi, masih dalam masa-masa sulit. Keadaannya masih mengalami jatuh bangun. Beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut antara lain adalah: yang pertama, Indonesia yang baru merdeka belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan keamanan negara. Dan yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Nah, selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Gagasan ini didasari oleh kesadaran oleh pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya adalah dengan pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Program ini dijalankan dari tahun 1950 hingga 1953. Program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang
diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non-bumi putra, sehingga program ini tidak tepat sasaran. Nah, selanjutnya yang kedua, konferensi ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Konferensi kedua pada tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan dalam bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah penerapan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar 1.000 menjadi Rp1. Namun, kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancangan Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Nah, yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu Uang Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan dilarang menggunakan mata uang Nika dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Nah, ini contoh uang pada zaman dahulu ya, yang bernilai 1 sen. Nah, yang kedua yaitu yang bernilai 5 sen. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Semoga menjadi inspiratif